Halo teman-teman, perkenalkan saya Ivy. Saya adalah mahasiswa jurusan kedokteran gigi yang kuliah di FKG UGM Yogyakarta. Nah, hari ini atas request subscriber, saya akan menceritakan hal-hal istimewa, hal-hal yang aneh tentang negara saya yang tercinta, yaitu Malaysia. Untuk teman-teman Indonesia yang nggak pernah main ke Malaysia, nanti kamu nonton video ini, mungkin kamu tahu sedikit dua hal istimewa tentang Malaysia. Oke, yuk kita langsung mulai aja ya. Nomor 1, Malaysia bisa beli nomor plat. Nah, apa sih itu? Kalau kamu mau nomor yang cantik, nomor yang laki, nah kamu bisa beliin dari JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. Nah, itu kamu bisa milih platnya. Misalnya kamu kan Jogja AB. Kalau dulu di Malaysia Penang itu P, tetapi sekarang bisa ganti-ganti. Kamu bisa ganti ke D itu Kelantan. Kamu bisa ganti ke A itu Perak, B itu Selangor. Kamu bisa ganti sesuka hati. Asalnya kamu beli, misalnya kamu asli Johor, tetapi pengen nomor PPP. Ya udah, kamu tawaran, kamu option gitu sama JPJ, nanti dibuka optionnya. Nah, di sini baru 2-3 hari yang lalu ada satu orang yang beli itu nomor PPP 1 sama PPP 6 dengan harga sekitarnya Rp400.000. Itu mungkin 1,2-1,3 miliar ya buat dua nomor. Dan nomor PPP itu, ini siapa yang beliin? Kalian bisa teka. Itu di Chong Wei punya brother, punya abang atau adik gitu. Nah, ternyata itu kalau orang kaya ya suka beli plat nomor gitu. Punya hobi mereka sih beli nomor gini, nanti plat nomornya nomor 1 gitu. Nah, dengan ini itu JPJ negara Malaysia dapat banyak untungan untuk membantu membangun negara gitu loh. Plat Malaysia yang paling mahal terjual itu Malaysia 1, itu harganya Rp1.111.111. Nah, itu dijual kepala siapa saya kurang tahu, tapi pokoknya itu harga termahal dalam sejarah Malaysia gitu. Dan itu kecuali abang adiknya di Chong Wei gitu, dan juga salah satu tokoh terkenal di Malaysia yang juga mempunyai hobi beli plat nomor, itu Sultan Johor, Sultan Ibrahim. Nah, Sultan Ibrahim, baginda suka beli nomor yang cantik, nomor yang sangat spesial seperti W1N atau V1 atau VR46. Nah, kalau nomor-nomor aneh itu dia beli terus dia kasih ke keretanya, mobilnya gitu. Kalau kereta di Malaysia itu mobil ya, jangan bingung di sini. Nah, kalau urusan jual plat nomor ini telah mendatangkan banyak keuntungan kepada JPJ, kepada negara. Kerana misalnya kan sekarang Penang P ya, tetapi sudah mulai jual PPP kok. Abang adiknya Lee Chong Wei bisa beli PPP walaupun belum siap dijual. Nah, itu kan tawaran, berarti mereka belum jual. Kamu bisa tawar yang tawaran paling tinggi, ya udah dijual, kamu bisa pakai dulu nomornya. Kalau PPP ya, tahun ini mendapatkan keuntungan 7,3 juta ringgit. Itu mungkin sekitar 25 miliar rupiah ya. Itu bagus sih. Mungkin di Indonesia belum ada ya. Kemarin saya cek mungkin masih dibahas kan, belum ada kan. Kalau mungkin ada bisa komentar biar sharing, biar saya tahu juga. Kalau setahu saya negara Tiongkok juga nggak bisa beli plat. Jadi menurut saya ini sangat bagus sih. Itu buat masyarakat juga happy, buat pemerintahan juga happy, dapat keuntungan kan, enak kan. Nomor 2, maraton jembatan. Kalau di Malaysia, di Provinsi Pulau Pinang atau Penang, kalau orang Indonesia ngomong seharusnya Penang, bukan Penang ya teman-teman.
Nah, kami punya Penang Bridge Marathon setiap tahun dan itu merupakan marathon terkenal terbanyak orang yang berpartisipasi di Malaysia, dan setiap tahun mungkin di bulan November, bulan Disember itu larinya lari jempatannya Pulau Pinang loh. Kalau kalian belum pernah ke Pulau Pinang, yo wajiblah ke Pulau Pinang. Pulau Pinang itu sepertinya tempat wisatanya Malaysia. Kalau ke Indonesia, ke Bali kan. Nah, kalau ke Malaysia, ke Penang, cobain kuliner itu. Ya udah, itu next episode nanti saya jelasin wisatanya Penang. Nah, kalau Penang Bridge Marathon, saya dulu pernah ikut dan ini event digemari banyak anak SMA. Itu biasanya Penang Bridge Marathon mereka akan hantarkan form registrasi kepada SMA, SMP. Kalau di Malaysia itu high school sih, bukan SMA, SMP, high school. Nah, terus pelajar bisa mendaftar lewat sekolah. Jadi itu banyak mahasiswa, banyak pelajar ikut sih. Dan dulu kan saya masih pelajar ya, jadi belum punya mobil, belum punya motor. Pas itu cuma 15 tahun. Ya udah, saya sama teman saya kami naik bis dari seberang perai. Nah, kalau Pulau Pinang itu bukan cuma pulaunya aja, provinsinya juga ada tanah besarnya. Nah, kalau saya tinggal di tanah besarnya, yang bagian lebih bosan itu, yang bukan wisata itu. Kalau yang semua fun-fun, yang semua alkohol apa-apa, nah itu di Pulau Pinang. Tapi di tempat saya ada alkohol cuman itu bukan tempat wisata. Nah, oke, itu kami naik bis. Itu bisnya hanya datang setiap 1,5 jam sampai ke pulaunya. Nah, untuk preparasi untuk maratonnya, pulaunya akan tutup, jempatannya tutup, jadi hanya bisa pakai ferry untuk dari Semenanjung Malaysia sampai ke pulau. Jadi kamu harus sampai di pulau sebelum jam 9 atau 10, saya udah lupa sih, itu sudah 11 tahun yang lalu. Nah, saya sama teman kan masih pelajar, berarti nggak ada budget untuk hotel. Kami nongkrong di mall sampai mall tutup di jam 11, nongkrong sini, nongkrong sana, tunggu sampai jam 6 pagi baru kami mulai lari. Nah, itu eventnya banyak orang sekali, dan kamu lari dari itu Queensway Mall sampai kamu naik jembatan dulu. Pas saya ikut masih jembatan lama sih. Nah, itu enak sekali soalnya itu elevasinya juga sedikit itu nggak sangat curang sih, jadi enak. Tapi pas dulu saya registrasinya 10 km, saya lari dan sepanjangnya kamu bisa lihat laut dan sama ada angin laut. Itu wah, enak banget. Dan dulu saya pernah dapat tempat ke-31. Ya, itu bikin bangga ya. Itu pas saya lagi pakai sepatu basket atau sepatu yang salah untuk lari, masih dapat tempat ke-31 ya. Masih fit loh. Itu dulu saya kedai polis, itu tim basket, olahragawati ya. Tapi sekarang lagi gemuk ya, lagi gemes ya. Jadi susah untuk dipercaya ya, saya dulu bisa lari ya. Tapi itu enak sih, bisa lihat ada banyak bule-bule juga, banyak peserta dari 85 negara sih itu ikut. Sepanjang jalan dikasih air, dikasih pisang. Biasanya kalau di Malaysia itu minuman isotoniknya 100+. Dan selepas kami lari kalau kamu selesai dalam waktu tertentu ya kamu dapat medali. Nah, itu masalah gini, gimana mau pulang? Biasanya itu bis penuh, soalnya banyak anak SMA, banyak anak SMP, banyak anak high school kan. Jadi itu bisnya biasa penuh, susah sih, kamu harus nunggu, harus dijemput. Jadi enak sih. Dulu saya ikut jiran saya, pas saya ikut kali kedua, saya ikut jiran saya. Dia pakai mobil sampai sana, terus pas balik dijemput pakai mobil juga. Jadi itu enak, saya nggak naik bis lagi sih, soalnya itu capek sekali. Bayangkan kamu naik bis 1,5 jam, terus kamu harus tunggu lama ya. Tapi itu ya, itu pengalaman sih.
Jadi buat teman-teman Indonesia ya yang pengen ikut tahun ini, ya kalau in person ya nggak bisa, tetapi setahu saya ada virtual run dan saya akan ikut loh. Mungkin saya 10 kilo ya, saya nggak mampu half marathon sih, soalnya sekarang kondisi fisik saya masih belum mampu. Tetapi kalau teman-teman Indonesia yang minat, nah nanti saya kasih posternya di sini. Ngomong tentang wisata Penang, nomor 3, Mahindarama Buddhist Temple atau dikenali sebagai Buddha Susu. Nah, kenapa namanya Buddha Susu ya? Kerana pas kamu ke temple itu, kamu harus kasih susu. Kenapa orang semuanya kasih susu? Kerana Buddha ini special loh buat mahasiswa, buat pelajar. Nah, kalau saya Kristen dulu saya nggak tahu. Saya tinggal di Penang lama, saya juga nggak tahu ada Buddha Susu yang special ini. Tetapi adik saya pernah ajar di TK, dan pada setiap tahun pada tanggal tertentu pasti ada banyak itu murid-murid pelajar, mereka ambil cuti minta liburan kerana mereka pengen ke Buddha Susu ini. Nah, biasanya setiap tahun ada banyak penganut Buddhis, mereka bawa anak mereka ke Buddha Susu ini, mereka bawain susu kerana untuk berdoa supaya anak mereka dikasih nilai yang bagus, hasil peperiksaan yang bagus dalam peperiksaan seterusnya. Jadi mereka bawain susu. Dulu itu tradisinya susu langsung disiram di akarnya, kerana sekarang lagi takut ya kan, itu susu bukan minuman pohon kan. Nah, jadi sekarang cuma susu ditaruh di bawahnya pohon gitu. Nah, pas kamu sampai sana, kamu nulis nama anak kamu, tanggal peperiksaan kamu, terus apakah itu wish kamu harap apa gimana, terus kamu kasih ke Buddha itu. Dan biasanya itu antriannya panjang banget, tetapi banyak orang tua tetap melakukan kerana mereka pengen anak mereka pemeriksaannya hasilnya juga bagus sih. Dan dulu saya nggak tahu sih, soalnya kan saya Kristen, tapi sekarang saya tahu, saya wow. Jadi teman-teman yang mampir ke Penang dan kebetulan pada tanggal itu, kamu harus main ke sana, kamu berdoa supaya kamu dapat hasil peperiksaan yang bagus. Nomor 4, butuh paspor untuk travel ke Sabah Sarawak. Nah, Sabah Sarawak kan itu salah satu provinsi dari Malaysia. Kenapa travelnya domestik bukan antara negara butuh paspor? Itu sepertinya dari Pulau Jawa sampai Pulau Bali, kamu orang Indonesia, kamu butuh paspor untuk masuk ke Bali. Kenapa gitu sih? Kerana dulu sebelum Sabah dan Sarawak gabung dengan Malaysia, mereka kasih syarat kalau pengen gabungin jadi Malaysia, itu harus dikasih otonomi untuk imigrasinya. Jadi sebelumnya masuk Sabah, masuk Sarawak butuh paspor, tetapi sekarang hanya Sarawak sih. Sabah cukup IC kan 2 bulan yang lalu. Kalau teman-teman ikut video saya kan main ke Sabah. Nah, kalau saya main ke Sabah, saya harus pakai IC saya dulu, pakai paspor sih, tapi sekarang enggak, mungkin sudah berubah ya, dilonggarkan. Jadi saya tetap harus lewat imigrasi walaupun saya orang Malaysia. Nah, kalau Sarawak tetap kamu harus pakai paspor. Jadi ini aneh ya, tetapi ini spesialnya Malaysia di sini. Bayangkan lewat provinsi bawa paspor dari Jatim sampai Jawa Tengah. Coba kamu lupa bawa paspor, ya udah patah balik, gak usah sih. Oke, sampai sini. Semoga video ini akan membantu teman-teman, menambah wawasan teman-teman yang gak pernah main ke Malaysia atau sudah pernah ke Malaysia tentang hal-hal istimewa di Malaysia ini. Kalau suka video ini, kasih like. Kalau suka saya, subscribe dong. Nanti saya akan teruskan episode kedua karena masih banyak lagi tentang Malaysia yang saya belum sharing. Nanti saya kasih beberapa topik, kalian voting yang pengen yang mana keluar dulu. Oke, sampai sini. Ayo, sudah malam, tidur, yo, go, go, go. Oke, bye-bye.